Halo, selamat malam pemirsa. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer ini tersandung kasus korupsi. Ia terjaring dalam OTT yang dilakukan oleh KPK di Jakarta dan diduga terkait dengan kasus dugaan pengurusan sertifikat K3. Lalu bagaimana kemudian status dari Emmanuel Ebenezer pemirsa? Kami akan hadirkan jawabannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama saya Kenan. Dan saya Tiara Harahap pemirsa. Selain itu kami juga akan menghadirkan pembahasan untuk Anda di mana Komisi Pemberantasan Korupsi ini memanggil Lisa Mariana sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Seluruhnya akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia malam. Sebuah bangunan yang dijadikan mes karyawan, sebuah perusahaan di kawasan Mangga Besar Taman Sari, Jakarta Barat ludes terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari dalam bangunan. Kobaran api dengan cepat membakar habis seluruh bangunan yang dijadikan mes karyawan sebuah perusahaan. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga cepat dan juga sulit dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran dari Sudin Jakarta Barat yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perlambatan ke bangunan lain. Menurut saksi mata, api muncul dari dalam pembangunan secara tiba-tiba dan seketika membesar. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari dalam kamar karyawan. Tidak ada korban jiwa pemirsa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kebakaran melanda di wilayah Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis pagi tadi. Api dengan cepat melahap bangunan kios dan rumah warga. Kobaran api dengan cepat melahap sejumlah bangunan usaha atau kios dan rumah di Jalan Hidup Baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 15 unit mobil serta 80 personil Damkar Jakarta Selatan langsung dikerahkan ke lokasi tersebut. Setelah berjibaku 1 jam memadamkan api, petugas berhasil memadamkan api dan beruntung tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. Awalnya kebakaran berawal dari salah satu kios usaha bingkai dan api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Guna penyelidikan lebih lanjut penyebab kebakaran, saat ini kasusnya tengah ditangani oleh petugas kepolisian Kebayoran Baru. Diduga mengalami korsleting listrik di bagian mesin, sebuah minibus terbakar di ruas jalan tol pelabuhan kilometer 18 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam insiden ini, pengemudi berhasil menyelamatkan diri sebelum api mulai membesar. Ya, dalam video amatir yang terekam kamera pengguna jalan, terlihat sebuah minibus terbakar di ruas jalan tol pelabuhan kilometer 18 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas jalan tol yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan pengalihan jalur bagi pengguna jalan yang akan melintas lantaran api terus membesar dan sempat membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan. Peristiwa kebakaran ini pemirsa bermula saat minibus yang berisikan pengemudi sedang melaju dari arah Tanjung Priok menuju Ancol. Namun di tengah perjalanan diduga minibus mengalami korsleting kelistrikan di bagian mesinnya sehingga menimbulkan percikan api dan membuat kendaraan tersebut hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Sang pengemudi berhasil menyelamatkan diri sebelum api mulai membesar. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer. Berita mengejutkan ini muncul di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto melakukan perang melawan korupsi. Emmanuel Ebenezer atau akrab disapa Noel ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada Rabu malam bersama 10 orang lainnya di wilayah Jakarta Selatan. Noel saat ini masih menjalani pemeriksaan dari penyidik KPK yang memiliki waktu selama 1 kali 24 jam untuk memutuskan status sang wakil menteri yang sebelumnya dikenal sebagai relawan di kontestasi pemilihan presiden ini.
Diduga Noel terlibat dalam dugaan kasus pemerasan terhadap sejumlah perusahaan untuk mengurus sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Benar ya, terkait informasi tersebut ada kegiatan di lapangan. Saat ini teman-teman masih berproses, jadi kita sama-sama menunggu ya. Kami pasti akan update ya. Kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Ya nanti kami update, kita nanti update kembali ya. Lokasinya dulu aja. Sementara lokasi di wilayah Jakarta. Lalu bagaimana jalannya pemeriksaan dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer di KPK? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Prita Zega di sana. Selamat malam. Zega, sudahkah informasi terkait dari OTT Wamenaker Emmanuel Ebenezer? Ya, hingga saat ini Wamenaker Emmanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel ini masih menjalani pemeriksaan intensif di dalam gedung KPK, di mana selain Emmanuel Ebenezer juga masih ada 14 orang lainnya yang ditangkap ataupun bersama dengan OTT, bersama dengan Noel yang ditangkap pada Rabu malam sedang menjalani pemeriksaan di dalam. Hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi kapan pemeriksaan tersebut akan selesai begitu dan kapan akan dilakukan rilis ataupun konversi terkait dengan status hukum usai KPK nantinya akan melakukan pemeriksaan terhadap Noel dan juga 14 orang lainnya yang dilakukan di dalam gedung KPK. Namun informasi yang terbaru yang bisa kami sampaikan pemirsa, di mana tadi sekitar pukul 5 sore di gedung KPK ini KPK memperlihatkan ataupun menunjukkan kepada kami ada 22 barang bukti, di mana 22 barang bukti ini merupakan milik dari 14 orang yang saat ini sedang diperiksa di dalam gedung KPK tersebut, di mana ini merupakan semuanya kendaraan bermotor begitu, di mana ada 7 motor, kemudian ada 15 mobil mewah. Adapun tadi motor-motor yang sudah dipajang ataupun ditunjukkan kepada awak media ada 4 Ducati, kemudian ada 2 Vespa, kemudian ada beberapa mobil, ada 15 mobil yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu mereknya, namun mobil-mobil ini adalah milik dari 14 orang yang saat ini sedang diperiksa di dalam gedung KPK. Belum diinformasikan juga yang manakah kepunyaan dari Emmanuel Ebenezer di antara semua di antara 22 barang bukti tersebut, karena memang nantinya tadi disampaikan oleh Budi Prasetyo bahwa nantinya informasi kepemilikan dari 22 kendaraan tersebut akan diinformasikan melalui konvers yang nantinya juga belum dipastikan kapan konvers tersebut akan dilaksanakan, dan juga kepemilikan dari 14 orang lainnya yang juga bersama-sama diperiksa di dalam gedung KPK. Namun tadi memang ada beberapa mobil-mobil mewah, diantaranya seperti Hyundai Palisade juga, kemudian ada Jeep Country juga, Suzuki Jimny Little D, kemudian ada Nissan GT-R, kemudian juga ada Honda CR-V dan juga beberapa mobil sport lainnya yang tadi ditujukan kepada kami pemirsa, dan berbagai warna dari 22 kendaraan tersebut. Tadi juga disampaikan oleh Budi Prasetyo bahwa hingga saat ini belum ada kepastian apa di antara 14 orang tersebut apakah sudah dinaikkan statusnya atau belum, karena memang masih dibutuhkan waktu begitu, di mana memang KPK dalam hal ini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari 14 orang lainnya, termasuk juga Emmanuel Ebenezer begitu. Di mana memang pemirsa ini kasus ini merujuk pada dugaan pemerasan, di mana dugaan pemerasan ini dilakukan terhadap sejumlah perusahaan terkait pengurusan sertifikat K3 ataupun keselamatan dan juga kesehatan kerja. Kami akan update kepada Anda kembali. Demikian, kembali ke Anda. Kita sama-sama seperti apa kemudian ini hasil pemeriksaan dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Terima kasih. Prita Zega melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer kena operasi tangkap tangan KPK dalam kasus dugaan pemerasan. Ya, sebelum terjerat kasus, Emmanuel paling lantang membela buruh yang menjadi korban praktik penahanan ijazah di perusahaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer gerungan terkena operasi tangkap tangan KPK dalam dugaan kasus pemerasan.
Beberapa bulan sebelum kena OTT KPK, Noel, sapaan akrabnya, termasuk jajaran Kabinet Merah Putih yang paling sering belusukan dan menerima laporan praktik pelanggaran yang dilakukan pengusaha kepada buruh. Jejak Wamenaker bahkan sempat viral ketika inspeksi mendadak ke perusahaan milik Janwa yang menahan ijazah ex-karyawan di Surabaya, Jawa Timur. Kok ini nggak kesini? Ini kesini gimana sih? Ijazahnya di mana sih, Pak? Kenapa minta pulang ijazahnya, Bu? Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Saya nggak tahu, Pak. Lo kan nggak tahu, ini orang masih kesini. Vero menerima itu tuh yang Bu Vero menerima ijazah dari karyawan-karyawan ini enggak? Itu tidak ya. Ini ada rekaman ya. Ibu Vero itu pernah sama yang ini di belakang. Kenal. Ayo, nanti kita ketemu. Kenal. Menerima ijazah dari yang bersangkutan. Menerima ijazah. Ijazahnya di sini. Dalam program Kabar Petang April 2025, Immanuel bahkan berkomitmen untuk menghilangkan budaya suap hingga calo yang menjadikan buruh korban. Apalagi kayak saya, menteri saya, perintahnya jelas, jangan sakiti hati rakyat, layani rakyat. Jadi tugas mulia ini akan kita laksanakan dengan sekuat-kuatnya. Jadi kita pertegas kembali bahwa penahanan ijazah dalam dunia ketenagakerjaan itu dilarang, nggak boleh. Itu dokumentasi, sifatnya itu dokumentasi pribadi yang nggak boleh ditahan oleh industrial. Saya tegaskan sekali lagi, industrial atau pengusaha atau perusahaan tidak boleh melakukan penyitaan atau menahan ijazah para pencari kerja. Untuk pengusaha yang nakal, kita akan melakukan tindakan-tindakan hukum, entah itu pemberhentian operasional atau sanksi-sanksi yang lain lah. Dan kita akan melakukan kolaborasi dengan Kementerian Perindustrian dan kementerian terkait. Karena ini nggak bisa dibiarkan. Budaya suap, budaya calo biasa, budaya-budaya memberi duit di eranya pemerintahan Pak Prabowo Gibran saya rasa sudah tidak ada. Immanuel yang pernah menjadi ketua Joman atau Jokowi Mania telah diamankan dalam status terperiksa di KPK saat ini. KPK punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum Noel. Tim TV One mengabarkan. Usai penangkapan OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli gelar konferensi pers dan merasa terpukul. Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah melaksanakan fakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK3. Dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya, dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan atau gratifikasi. Kami juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktek tersebut. Selain fakta integritas, saya juga telah merotasi pegawai yang sudah lebih 4 tahun pada posisinya, melakukan perbaikan proses layanan, sehingga lebih transparan dan akuntabel, serta merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Permenaker nomor 33 tahun 2016, Permenaker nomor 5 tahun 2018, Permenaker 8 tahun 2020,
dan Permenaker 4 tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi. Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama dan saya berharap ke depan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun. Sekian, terima kasih. Pemirsa, seorang kepala kantor cabang perwakilan Bank BUMN diculik oleh sejumlah pria di sebuah parkiran swalayan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Detik-detik penculikan berhasil terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, terlihat korban bernama Muhammad Ilham Pradipta hendak memasuki kendaraannya saat berada di halaman parkir swalayan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tiba-tiba korban disergap oleh beberapa orang pria. Meski sempat melawan, korban kalah jumlah dan kemudian dipaksa masuk ke dalam mobil berwarna putih. Korban diketahui kepala cabang pembantu salah satu bank BUMN di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Peristiwa penculikan ini terjadi pada Rabu kemarin. Rekaman penculikan menjadi titik akhir korban terlihat sebelum ditemukan tewas di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Sergap. Satu hari setelah kabar penculikan, jasad kepala kantor cabang perwakilan Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta ditemukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, mata, tangan, dan kaki korban dalam kondisi dilakban. Selain itu, pemirsa, juga ditemukan luka lebam di bagian tubuh korban. Sontak penemuan jenazah kepala kantor cabang perwakilan Bank BUMN ini membuat geger warga Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban pertama kali ditemukan warga yang hendak menggembala sapinya. Warga yang melihat jasad korban langsung menghubungi perangkat desa dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Anggota kepolisian sektor Serang Baru yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Saat ini, jenazah korban telah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Awal ketahuannya itu ketika kakak saya, istri almarhum itu nelpon bahwa katanya almarhum itu diculik. Akhirnya kami konfirmasi, dapatlah CCTV yang benar gitu, almarhum tuh diculik gitu. Jadi diculiknya itu di parkiran sebuah supermarket di daerah Pasar Rebo, Jakarta Selatan. Itu posisi sedang hujan dan posisi mobil penculiknya itu di sebelah mobil korban gitu. Itu memang diduganya dibuntuti atau gimana? Kami sih curiganya dibuntutin karena posisinya sebelah mobil korban. Saat kejadian itu kalau boleh tahu korban dalam kamar bersama rekan kerjanya atau sendiri seorang diri atau? Bersama dengan pimpinannya, cuman memang beda kendaraan, jadi masing-masing gitu. Pada saat korban ke parkiran, jadi masing-masing gitu, dua mobil. Mbak, setahu keluarga, korban ini punya musuh nggak dalam waktu dekat ini atau seperti apa? Nggak ada sih Mas, jadi memang semua banyak yang bilang itu beliau itu orang baik gitu, orang yang sangat baik gitu. Jadi selama ini kita nggak pernah dengar beliau punya musuh atau punya nggak ada. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer kena operasi tangkap tangan KPK dalam kasus dugaan pemerasan. Sebelum terjerat kasus, Immanuel paling lantang membela buruh yang menjadi korban praktik penahanan ijazah di perusahaan. Beberapa bulan sebelum terjaring operasi tangkap tangan KPK, Noel, sapaan akrabnya, termasuk jajaran Kabinet Merah Putih yang paling sering belusukan dan menerima laporan praktik pelanggaran yang dilakukan pengusaha kepada buruh. Siapa menyangka Noel terperosok menjadi terperiksa di KPK. Bagaimana kelanjutan nasib Immanuel Ebenezer selanjutnya?
Dan benarkah dugaan pemerasan yang menjadi petunjuk penangkapan Noel? Ya pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer ini tersandung kasus korupsi. Ia terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK pada Rabu malam dan diduga terkait dengan kasus dugaan pengurusan sertifikat K3. Lalu kita juga masih menunggu bagaimana pengumuman dari KPK soal penetapan status dari Emmanuel Ebenezer. Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dari Jokman ada Mas Andi Aswan. Selamat malam Mas Andi. Malam, Sehat ya Mas ya, terima kasih sudah hadir. Dan juga bergabung bersama kita pemirsa ada Pak M. Yasin, mantan pimpinan KPK. Selamat malam Pak Yasin. Selamat malam Mbak Sehat Jen. ya Pak ya? Alhamdulillah Dan juga hadir bersama kita ada pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar. Selamat malam Pak Abdul Fikar. Sehat juga ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Pak Yasin, kita ingin tahu sebetulnya pada OTT yang dilakukan KPK ini sebetulnya orangnya sudah ditarget, sudah diriset dulu sebelumnya atau seperti apa sih bekerjanya Pak Yasin? Ya, KPK bekerja itu kan di dalam pemberantasan korupsi itu bersama-sama dengan masyarakat. Itu di pasal 1 Undang-Undang KPK yaitu Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 3199 ya tahunnya itu dicantumkan begitu. Dalam upaya memberantas korupsi, ya KPK melakukan pencegahan dan penindakan bersama-sama dengan masyarakat. Itu kalimat umumnya itu seperti itu. Jadi KPK menerima informasi dari masyarakat, mungkin ya sebagai jendela masuk saja, pengembangan lebih lanjut itu dilakukan oleh penyelidik KPK, sehingga akhirnya dengan menggunakan mekanisme lawful interception, itu due process of law, artinya diakui secara internasional proses itu, dan itu merupakan kewenangan KPK yang tercantum di dalam pasal 12, baik itu di Undang-Undang 3022 yang sekarang diperbaiki itu Undang-Undang perubahan ya 19 tahun 2019 tentang KPK, itu memang haknya untuk bisa melakukan penyadapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Ini masih bersifat presumption of innocent, yaitu praduga tak bersalah terhadap orang yang sedang diproses 1 kali 24 jam setelah tangkap tangan tersebut. Tapi biasanya tangkap tangan itu ya ada yang menyuap, ada yang disuap, dan itu ada uangnya. Kalau salah satu dari ketiga aspek itu tidak ada, makin namanya bukan tangkap tangan itu. Jadi ya kita mendengar itu sebagai suatu kelaziman yang biasa dilakukan oleh KPK adalah ya diperiksa 1 kali 24 jam baru memutuskan siapa yang tersangka, siapa ya. Dan di antara yang diperiksa sekarang misalnya ada yang tidak terlibat di dalam dugaan tindak pidana korupsi itu, yaitu suap yang dalam konteks ini diduga suap ya. Maka jika juga dia tidak dinyatakan sebagai tersangka. Jadi pengumumannya nanti setelah 1 kali 24 jam itu kira-kira kalau kemarin itu jam 10 ya kira-kira jam 10 malam ini baru akan keluar press release yang dilakukan oleh KPK. Seperti itu Mbak Gen. Oke, Pak Yasin, tapi ketika laporan mungkin dari masyarakat itu masuk, kemudian KPK memproses sampai akhirnya melakukan OTT, dan nanti akan ada pengumuman dari status orang yang ditangkap tersebut. Biasanya ini selalu menjadi tersangka atau seperti apa Pak Yasin? Ya, jadi itu kan ada beberapa orang, tidak hanya satu orang. Karena korupsi tidak mungkin dilakukan oleh satu orang, beberapa orang. Misalnya pihak-pihak yang di dalam interception itu, lawful interception itu ada yang membantu proses transaksi yang diduga suap menyuap itu juga ikut diperiksa. Jadi bisa 3 orang, lebih dari 3 misalnya. Ya. Misalnya yang diperiksa 6 orang atau 9 orang itu ada saja ya yang sebagian di antara itu ada yang tidak tersangka itu karena tidak terlibat secara langsung atas perbuatan itu dan membantu perbuatan itu. Di dalam hukum pidana nanti Pak Abdul Fikar kan bisa menjelaskan tentang itu ya dari aspek hukum, baik hukum acaranya maupun
KUHP-nya nanti kan bisa saja dijelaskan. Nah, langsung saja berarti Pak Fikar, ini bagaimana soal kedudukan atau status hukum dari mereka-mereka yang sudah ikut tertangkap atau terjaring dalam OTT KPK pada kasus ini nanti, Pak Fikar? Sampai saat ini kan belum ada. Tadi seperti Pak Yasin katakan, ditangkapnya kan jam 10 malam ya kemarin ya. Kira-kira 10 malam. Ya, mulai diproses pemeriksaan. Mulai diproses pemeriksaannya. Paling lambat juga nanti jam 10 malam akan ada dari KPK, pengumuman ya, status dari mereka yang tertangkap itu. Oke. Nah, kedudukan mereka kemudian dihukum pidana, Pak. Siapa kemudian menjadi tersangka, siapa berstatus sebagai saksi, pemberian bobot ini seperti apa? Iya, dalam perspektif hukum pidana itu kan ada pembagian peran, ada pemisahan peran, gitu ya. Ada yang namanya pelaku. Ya, ada pelaku peserta, itu yang diatur di 55 ya. Pelaku peserta KUHP, dia KUHP. Nah, KUHP. Kemudian ada juga pelaku pembantu. Nah, kalau pelaku peserta dia yang langsung melakukan bersama orang yang umpamanya sama orang lain, entah anak buahnya entah siapa gitu ya, umpamanya itu digolongkan sebagai pelaku dan pelaku peserta. Tapi ada juga pelaku yang bersifat membantu gitu. Tapi juga dia statusnya pelaku juga gitu ya, pasal 56 KUHP. Jadi dia membantu. Membantu itu memberi kesempatan, memberi fasilitas, memberi bantuan lah istilahnya gitu. Jadi bantuan secara luas gitu ya. Nah, karena itu kemudian dia juga digolongkan sebagai pelaku pembantu namanya. Kalau di dalam istilah pidana seperti itu. Nah, ini kita belum tahu dari 14 ya kalau nggak salah ya. Dari 14, menurut informasi 14 yang ditahan itu kita belum tahu mana yang akan didudukan sebagai pelaku utama, pelaku peserta, pelaku pembantu. Nah, kita belum tahu. Kita tunggu pengumuman. Tapi yang kita tahu ini Pak Fikar, KPK ini kan tadi bahkan sudah menggelar apa saja yang menjadi barang bukti dalam OTT begitu ya Pak Yasin ya. Nah, ini sedangkan kalau dalam pidana kan ada 2 alat bukti yang cukup kemudian bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini seperti apa Pak Fikar? Ya. Artinya kan gini, pengambilan barang kemudian penyitaan segala macam itu kan artinya proses ini sudah masuk ke penyidikan gitu. Kalau penyidikan kan gini, mencari alat bukti, tindak pidananya menjadi terang, lalu ditetapkan tersangkanya. Nah, artinya ketika di OTT seperti Pak Esti katakan tadi, ada uangnya, ada motornya, ada barangnya gitu, ada buktinya, ada yang disuap, ada yang disuap dan ada yang dijual. Kemudian sudah jelas tindak pidananya, oh ini dari sudut yang satu penyuapan, dari sudut yang lain korupsi umpamanya ya atau gratifikasi, baru kemudian ditentukan siapa tersangkanya. Gitu. Siapa yang tersangka, siapa tersangka pembantu, siapa pelaku peserta dan seterusnya. Tapi kalau udah tangkap tangan, itu bukan gratifikasi lagi, tapi suap. Jadi kalau gratifikasi kan ada spare waktu untuk bisa dia melaporkan. Tapi kalau sudah ada transaksi, kesepakatan tempatnya di mana, uangnya ditransaksikan di situ, nah itu terang ada tindak pidana berarti di situ terang Pak? Ada, itu suap, yaitu pasal 5 dan pasal 6. Jadi saya nambahin dikit. Silakan Pak. Jadi seorang pejabat publik ketika dia diberikan sesuatu oleh orang lain gitu ya, berkaitan dengan jabatannya, belum tentu itu suap, belum tentu gratifikasi. Karena ada bagi publik juga nih perbedaannya suap melaporkan dan gratifikasi itu. Melaporkan. Kalau KPK bilang itu halal, bisa dikasih buat dia. Iya kan? Itu nggak boleh, itu memang ini bila berhubungan dengan jabatannya bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, itu gratifikasi dikasih waktu 30 hari. Artinya kalau dalam masa penerimaan 30 hari kerja itu lebih dari 1 bulan ya, bisa 38. Tapi dalam kasus ini suap. Jadi bukan gratifikasi. Karena tertangkap tangan itu tadi ya. Baik. Mas Andi, ini tadi Menaker sudah melakukan konferensi pers, merasa terpukul lah dengan apa yang terjadi dan menimpa Emmanuel Ebenezer. Kalau Mas Andi, rekannya di Jokman nih Mas. Beliau selain Wakil Menteri Tenaga Kerja, ya betul, beliau adalah Ketua Umum dari Jokowi Mania dan Prabowo Mania. Kalau dikatakan bagaimana situasi kami, ya kami sangat terpukul lah untuk itu ya. Ibaratnya petir di siang bolong itu. Gitu. Karena biar bagaimanapun itu adalah
sesuatu yang kita tidak perkirakan ini akan terjadi. Padahal kita kan selalu diskusi untuk mewanti-wanti hal-hal seperti ini. Selalu disampaikan itu, Mas? Ya, kita direct maupun indirect kita sampaikan untuk itu. Karena pejabat publik dengan aktivis itu pasti akan berbeda jauh. Dan apalagi kinerja beliau kan luar biasa ya selama ini dilihat dan juga mendapat apresiasi dari Presiden melalui Menseknek katakan cukup memuaskan untuk itu. Kalau kita lihat gebrakan-gebrakan beliau yang sangat pro dengan para pekerja ya, diadakan sidak dan sebagainya. Sehingga saya rasa mungkin ada sesuatu lah ya, mungkin ada yang senang, yang juga ada yang tidak senang kayak gitu ya. Ini suatu pertanyaan juga nantinya. Tapi biar bagaimanapun apa yang terjadi itu kita hormati hukum itu. Apa yang dilakukan KPK itu adalah kita apresiasi, tidak pandang bulu untuk itu. Apalagi yang dikatakan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, dia tidak akan pandang bulu siapapun itu yang terlibat dalam korupsi, dia akan libas, istilahnya seperti itu. Jadi biar bagaimanapun itu ada warning semua sebetulnya kepada seluruh kabinet-kabinet beliau maupun badan kepala-kepala badan yang ada di bawah beliau sebagai pembantu beliau itu. Jadi yang kami harapkan nanti ya kita kedepankan namanya ajas praduga tak bersalah itu. Ya kan? Kita tunggu bagaimana proses dari press release-nya, dari exposure-nya dari KPK. Walaupun yang tadi kita lihat di layar kaca itu ada sekitar 22 kendaraan roda 4 mobil, ya, kemudian motor ada 7 dengan merek-merek harga yang fantastis. Tapi ini bukan milik ya, quote-unquote ini bukan miliknya Wamenaker loh ya. Ini adalah dari kumpulan dari 10 orang yang di OTT itu gitu loh. Ya. Kalau ada yang bertanya yang mana punya Pak Wamedia, saya nggak tahu yang mana punya Pak Karena kemudian yang menjadi sorotan adalah sosok Emmanuel Ebenezer, Mas Andi, yang selama ini kinerjanya kita tahu sepak terjangnya seperti apa dalam membela hak buruh para pekerja, lantang bahkan menyuarakan mengenai korupsi begitu kan, soal suap. Tapi hari ini kita melihat bahwa KPK melakukan OTT, tapi ditahan Mas Andi. Nanti dijawabnya sesaat lagi pemirsa, usai jeda. Kan memang belum ada pengumuman resmi dari KPK tentang status dari yang bersangkutan. Namun perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa Presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi, sehingga yang pasti Presiden tidak akan melindungi bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terpuji. Demikian. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Mas Andi tadi sudah tarik nafas karena kemudian Emmanuel Ebenezer ini sosoknya menjadi sorotan di ruang publik, Mas. Kinerjanya kita tahu lah sepak terjangnya begitu lantang membela hak kaum buruh, kemudian bicara tentang korupsi. Presiden Prabowo juga berkali-kali sudah mengingatkan mengenai hal ini. Tapi tersandung juga Mas Andi. Iya, kan seorang manusia itu ya tidak selalu sempurna. Pasti ada celah-celah itu dia akan alpa, akan lupa. Dan ada yang menggoda. Dan ada yang menggoda. Ya, itu suatu keniscayaan. Makanya disitulah yang namanya iman bermain. Gitu. Yang menutup sebagai benteng untuk kita. Apakah kita mau maju, kita kejeblos di dalam jurang, atau kita bertahan dengan penderitaan. Ya seperti itulah. Yang paling utama adalah di sini adalah kita tidak menuduh secara sebelum ada bukti yang konkret. Kemudian ada rilis dari KPK seperti apa. Jadi kita kedepankan namanya ajas praduga tak bersalah. Yang terpenting di sini adalah bahwa Pak Prabowo itu tidak pandang bulu untuk menghajar semua, melibas semua yang namanya korupsi. Ini sangat luar biasa untuk itu dan kita apresiasi untuk itu. Dan menghidupi soal semangat Pak Prabowo itu tentunya ya Mas ya. Meskipun kemudian teman dari Jokman tapi sama tidak pandang bulu juga. Apapun proses hukum yang harus dihadapi ya jalani. Kita harus jalani itu. Yang biar bagaimana kan hukum harus dikedepankan di atas segala kepentingan-kepentingan itu. Oke. Baik, Pak Yasin, kalau proses OTT ini Pak, sebetulnya persiapan yang dilakukan oleh KPK itu seperti apa sih Pak? Kok kemudian kita tadi melihat barang bukti begitu banyak Pak? Apakah ini memang didapatkan dalam waktu singkat yang diketahui oleh publik? Kan ini sepertinya kok cepat sekali gitu, tapi sebetulnya seperti apa? Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi itu kan KPK
itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, core tugasnya kan pencegahan dan pemberantasan. Itu bersama-sama dengan masyarakat. Ya. Masyarakat ngasih informasi, kemudian KPK mengembangkan dari laporan atau informasi dari masyarakat itu di dalam konteks penyelidikan dan ditambah lagi dengan penyadapan. Penyadapan itu adalah sah menurut hukum, yaitu lawful interception. Itu ngawang-ngawang di udara, bukan kok nyadap itu HP yang disadap, bukan hanya di seperti radio itu, bukan ya. Jadi di udara dan ditindaklanjuti dengan proses itu karena ada yang menyuap dan yang disuap, dan proses waktunya tergantung, bisa 1 minggu atau bisa berbulan-bulan itu. Sampai ada kesepakatan antara pihak penyuap dan yang disuap itu, ada kesepakatan tempat yang dipakai sebagai lokus untuk transaksi, dan ada juga harus ada uangnya. Kalau hanya ngomong-ngomong saja tidak bisa kalau tidak ada uangnya. Jadi nanti akan terbuka itu di pengadilan. Jadi proses itu. Jadi proses bagaimana penyadapannya, kemudian bagaimana hakim itu ingin mendapatkan keyakinan dari pihak penuntut umum yang dari KPK gitu. Nah, sehingga di situ proses untuk di persidangan itu kan proses hakim untuk diyakinkan dari pihak penuntut umum atau pihak yang tersangka yang didampingi oleh pengacaranya atau kuasa hukumnya begitu. Nah, jadi kalau pimpinan KPK sebelumnya pada periode yang saat ini ya sudah menyatakan ditambah apa betul ada tangkap tangan tuh, ya ada, itu berarti ya proses tangkap tangannya itu adalah ada pihak yang disuap, yang ada menyuap, dan ada barang yang dipakai ini karena untuk kemudian menyuap. Publik nampaknya juga perlu tahu Pak, konsep atau definisi dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK itu seperti apa? Seperti itu, yaitu KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dan umumnya yang terkena itu justru di dalam proses yang awal tadi, proses penyelidikan, orang tidak berasa. Kalau sudah masuk di penyidikan, biasanya sudah tiarap, tidak akan menggunakan HP itu untuk komunikasi. Gitu. Nah, itu yang punya kewenangan itu yang diberikan oleh aturan perundangan adalah KPK. Tapi kalau penegak hukum lain mungkin berbeda ya, tidak seperti di KPK. Makanya KPK disebut dengan katakanlah itu law enforcement, itu yang mempunyai kelebihan kewenangan lah begitu, an extraordinary body lah begitu. Jadi dilaksanakan dengan cara-cara itu. Nah, kita tunggu. Tapi yang paling bagus itu momentum sekarang dipakai untuk membuat sistem untuk rekrutmen para pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat negara. Oke, seperti apa entah itu, menteri Pak atau entah itu anggota DPR atau DPRD. Ya sistemnya tidak hanya mengarah kepada satu unsur, misalnya berkinerja bagus ya, performanya bagus, bekerja keras, hasilnya nyata, tapi juga didampingi dengan track record. Track record itu lama ya. Rekam jejak dari seseorang ini, baik itu yang berkaitan dengan tugas-tugas fungsional maupun tugas-tugas yang sifatnya adalah practically yang dilakukan oleh suatu lembaga. Jadi supaya right man on the right place begitu. Dan juga dilengkapi dengan potret dari rekam jejak atau apa istilahnya ya, background ya, background dari seseorang itu, sehingga backgroundnya terverifikasi. Ya, dari verifikasi dari awal dulu, dari urut-urutan sejak mahasiswanya bagaimana, kerja di tempat mana, kerja di parpol misalnya. Ini works experience-nya seperti apa? Iya. Nah, di zamannya Presiden ke-7 Pak Jokowi ini kan sudah 7 menteri ini dan 2 dari wakil menteri. Ini menjadi lesson learn, itu pembelajaran, bukan kok menjelek-jelekan, bukan ya. Jadi lesson learn bahwa ternyata untuk proses pemilihan pimpinan suatu atau pejabat negara itu yang posisinya adalah menteri itu harus hati-hati. Jadi kan ini bukan dari partainya Pak Jokowi saja kan bukan. Dari Golkar juga ketangkap, dari PKB juga tertangkap tangan. Hampir semua menteri dari beberapa faktor. Artinya harus berunding lah nih pimpinan-pimpinan yang ada di legislatif dan eksekutif untuk
menyaring, jangan hanya kontribusi apa dia terhadap parpol sehingga dia ditunjuk sebagai menteri. Jangan, harus rekam jejak juga. Di samping dia punya duit banyak, tapi rekam jejak. Bernafsu untuk mengumpulkan harta banyak setelah menjabat atau tidak, itu kan bisa diprediksi dari rekam jejak tersebut. Dan sehingga Pak Prabowo yang memimpin untuk pemberantasan korupsi dengan statement-statement yang luar biasa itu diikuti dengan orang-orang yang betul-betul yang berintegritas, ya, yang honesty dan integrity dan accountability itu harus dimiliki oleh jajaran. Ini penting dari nih, karena KPK melakukan fungsi pencegahan, salah satunya dengan hal ini juga memberikan suggestion mengenai proses verifikasi yang penting begitu. Pak Fikar, kalau kita lihat pejabat di negeri ini nampaknya tidak sedikit juga yang tersandung kasus korupsi lah ya, dari perjalanan panjang yang ada. Apakah kemudian produk hukumnya, hukumannya, pertanggungjawaban atas tindakannya tidak cukup memberikan efek jera, Pak? Iya, ini pertanyaan menarik. Karena gini, orang yang dihukum ya belum tentu dia merasa bersalah juga, belum tentu gitu. Walaupun pengadilan sudah menyatakan dia bersalah berdasarkan bukti-bukti segala macam gitu, belum tentu juga. Karena itu tadi ya, karena itu kemudian hukuman dipandang hanya sebagai kalau orang anak sekarang bilang, oh ini lagi sial aja. Lagi apes, gak ada di kalender katanya Pak ya, kalau lagi apes. Tahu juga situasinya sudah merata. Itu yang ini. Yang ditangkap KPK 1% aja. Dan 1%, gitu. Itu yang anggapan itu ada dalam masyarakat. Tapi yang ingin saya katakan begini sebenarnya. Ini sebenarnya pembuktian dari signalement teoritis yang lalu ya. Power tend to corrupt. Seperti apa itu Pak Fikar? Kekuasaan itu kecenderungannya adalah korupsi, gitu. Ada penyalahgunaan. Itu dulu siapa? Lord Acton. Lord Acton itu yang itu sudah beratus-ratus tahun yang lalu, itu ya. Dan sampai sekarang itu terbukti bahwa seorang yang diberikan kekuasaan atau jabatan, ketika dia tidak punya pertahanan iman gitu ya, yang kuat, maka dia pasti ada kecenderungan ke sana. Karena godaan itu ya, atau milieu bukan environment. Ya godaan dalam tanda petik gitu ya. Dan godaan setan trigger. Banyak bentuknya Pak ya. Itu banyak bentuknya gitu, banyak bentuknya dan dari segala arah gitu. Itu yang sebenarnya harus diperkuat seorang pejabat publik itu yang kesadaran itu yang mestinya harus ada. Jangankan dari orang lain gitu ya. Mungkin dari keluarga sendiri juga ada, bisa terjadi gitu. Nah, itu yang anak istri, teman, ya kan, rekanan dan sebagainya gitu. Jadi itu yang mestinya disadari gitu. Kalau dia berpegang teguh pada sumpahnya dan pada fungsinya atau pada tugasnya, saya kira itu akan bisa diatasi gitu. Ya. Nah itu yang terjadi. Kesadaran itu gitu, kesadaran bahwa kewenangan itu kecenderungannya adalah penyelewengan, korupsi. Tapi ada yang gimana, perlu disampaikan lagi itu, bagaimana itu para calon pelaku korupsi itu kapok atau calon pelaku korupsi ya Pak ya, ini sudah warning loh, calon pelaku korupsi. Jadi deterrent effect atau kapok gitu loh. Caranya ada. Gimana tuh Pak Yasin? Ya, harus segera diundangkan undang-undang penyitaan aset. Soalnya kasus korupsi misalnya gitu ya, IKTP itu kan 2,3 triliun. Berapa yang kembali ke keuangan negara? Hanya sekitar 22 sampai 25 miliar saja. Demikian kecilnya, tidak ada 1%, kecil sekali. Demikian juga nih korupsi yang mengenai kuota haji yang diduga itu 1 triliun itu. Jadi undang-undang soal penyitaan aset nih nampaknya begitu penting untuk didorong untuk bisa memberikan efek jera yang optimal kalau kepada. Enggak, nanti ya tetap kaya keluar dari penjara masih kan. Jadi ketika sudah ada undang-undang penyitaan aset, calon pelaku korupsi ini diharapkan menjadi mantan, bukan calon lagi ya Pak, mantan calon pelaku korupsi. Dimelaratkan lah istilahnya. Jadi mereka itu akan efek jera. Itu. Kita penasaran sebenarnya Mas Andi, tadi sudah bicara soal verifikasi yang penting dilakukan sehingga para pejabat publik tidak melakukan korupsi, yang miris tapi kurangnya kesadaran bahwa banyak pelaku korupsi yang tidak sadar kalau yang dilakukan itu salah. Nah, kira-kira kalau Bang Noel sadar tidak sih suasana kebatitannya seperti apa sih? Jawabnya nanti Mas Andi, seperti biasa ya, usai jeda kami kembali untuk Anda.
Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita lagi, kami ajak Anda terlebih dahulu bergabung dengan rekan kami, Aurelia Zafira, yang saat ini sudah berada di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Selamat malam, Aurel. Bagaimana situasi terkini di kantor Kementerian Ketenagakerjaan pasca dari penangkapan Wamenaker Emmanuel Ebenezer? Baik, Aurel, audio Anda belum terdengar, Aurel. Bisa diulang kembali laporan Anda, silakan. Halo, selamat malam, Aurel. Baik, nampaknya masih ada gangguan komunikasi dengan rekan kami Aurelia Zafira yang nanti akan kembali mengabarkan dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan, meskipun tadi juga Menteri Ketenagakerjaan sendiri juga sudah menyampaikan konferensi pers. Mas Andi, ini kita ingin tahu sesama Jokman mungkin ya, pasti cukup sering lah berbincang lah ya dengan Emmanuel Ebenezer. Di satu sisi kita mengenal sebagai sosok yang kontroversial dengan gebrakannya begitu lantang begitu kan, tapi ternyata juga tersandung di kasus korupsi. Bagaimana sih suasana kebatinannya? Apakah kemudian tadi soal kesadaran tidak merasa bersalah dalam melakukan tindakan korupsi ini juga terlihat begitu? Ya, kembali lagi saya katakan tadi, setiap manusia itu pasti punya kealpaan dalam dirinya itu, ya kan? Kemungkinan pada saat itu mungkin beliau tidak aware ya untuk masalah akan seperti ini gitu. Tapi kalau kita lihat ya mungkin ya godaan setannya lebih besar gitu kan. Lebih dahsyat mungkin. Belum mampu mengatasi godaan yang lebih besar itu. Makanya itulah iman kita itu memang harus diperkuat untuk itu. Tapi sebetulnya kita apresiasi dengan kinerja beliau yang luar biasa itu ya. Yang bagaimana beliau yang katakanlah para pekerja yang terpinggirkan, ya, dia obligasinya dari perusahaan untuk harus dibayar ke mereka tidak dilakukan dengan gebrakan-gebrakan beliau, dan ini akan menjadikan bahwa tidak ada lagi penghisapan gitu. Ya, pekerja dengan majikan istilah seperti itu. Tapi yang jelas apapun yang terjadi sudah terjadi, ya kan? Tinggal kita lihat seperti apa, dan kami sendiri apapun ya, kalau itu sifatnya sudah katanya yang terburuk yang terjadi, ya memang kita harus juga menyiapkanlah untuk kuasa hukum ya, untuk membantu beliau dalam menuntaskan masalah-masalah beliau itu. Oke, baik, berarti dan ikuti proses hukum, betul. Oke, baik. Nah, kita akan kembali menyapa rekan kami Aurelia Zafira, pemirsa yang berada di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Selamat malam Aurel, bagaimana pantauan Anda kondisi terkini di sana pasca penangkapan dari Wamenaker Emmanuel Ebenezer dalam OTT KPK? Oke, baik Ken, Ana dan juga Tiara dan juga pemirsa, selamat malam. Benar sekali, malam ini kami masih berada di gedung Kementerian Ketenagakerjaan yang berada di Jalan Gatot Subroto, Sudirman, Jakarta Selatan, yang mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi penggeledahan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada hari ini, yang mana penggeledahan tersebut berlangsung di dua lokasi berbeda, yakni di lantai 7 dan juga di lantai 2 gedung Kemenaker. Untuk di lantai 7 sendiri ini diketahui merupakan ruang kerja dari Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker yakni Heri Susanto, dan sementara sedangkan di lantai 2 sendiri ini merupakan ruang kerja dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer atau Noel, yang mana hingga saat ini dari KPK sendiri belum mengumumkan secara resmi jumlah pihak yang diamankan maupun barang bukti yang disita dalam operasi tangkap tangan tersebut. Dan tadi juga sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat dari Menteri Kemenaker sendiri sudah melakukan konferensi pers, yang mana hasil dari konferensi pers tersebut Menteri Ketenagakerjaan mengatakan bahwa sudah melakukan fakta integritas dengan perusahaan jasa K3 agar tidak ada praktek suap
pemerasan dan lainnya. Dan nantinya juga Kemenaker akan merotasi pegawai yang sudah lebih dari 4 tahun melakukan proses layanan sehingga lebih transparan dan merevisi regulasi K3. Dan sampai saat ini juga posisi dari Wamenaker Immanuel Ebezener atau Noel ini belum ada keputusan lebih lanjut. Mungkin sementara demikian, Ken, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Aurelia Zafira mengabarkan dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Nampaknya pihak-pihak ini juga sudah mulai melakukan adjustment penyesuaian pasca OTT dari Emmanuel Ebenezer. Pak Yasin, ini penggeledahan dilakukan oleh KPK di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Ini memang dilakukan setelah OTT berlangsung? Setelah OTT kan statusnya itu kalau sudah naik ke tingkat penyidikan, bukan lagi penyelidikan kan, maka ada upaya paksa dari KPK itu untuk melaksanakan ya apa istilahnya itu ya, kewenangannya sudah masuk di dalam apa yang disebut dengan pro justisia, dia punya kewenangan untuk melakukan penggeledahan sebagaimana diatur dalam pasal 12 ya. Undang-Undang 19 tahun 2019 ya. Nah, itu didampingi oleh beberapa ya aparat pengamanan yaitu dari kepolisian, BRIMOB biasanya itu seperti itu. Nah, untuk menemukan bukti-bukti yang terkait dengan kasus agar ya kasus itu menjadi terang benderang ya. Sehingga pada saat mengumumkan nanti itu sudah lengkap, baik itu dokumen atau data atau uang atau barang, itu sudah bisa disampaikan di dalam konferensi pers yang sebentar lagi mungkin ya, dalam malam inilah jamnya kita tidak tahu ya. Itu akan diumumkan kepada masyarakat sehingga itu merupakan suatu tanggung jawab dari KPK, akuntability dari KPK karena dia bertanggung jawab kepada publik yaitu KPK itu. Jadi hal-hal yang bisa disampaikan sepanjang tidak melanggar yaitu undang-undang tentang kebebasan untuk informasi publik maka akan disampaikan di dalam konferensi pers nanti gitu. Itu Mbak Ken. Jadi kita tunggu saja nanti seperti apa dan nanti baru masyarakat akan lebih jelas adanya proses hukum yang sekarang ini udah menghebohkan masyarakat lah, katakanlah seperti itu. Betul, karena momentum yang ditunggu-tunggu pasti ketika para penyidik KPK ini keluar dengan membawa barang bukti itu dari apa saja yang kemudian dibawa. Tapi kalau isi dari penyadapan keluarnya nanti pada saat di persidangan ya. Itu sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku itu seperti itu. Ya. Pak Fikar, ini proses hukum selanjutnya yang akan disaksikan dan dikawal juga oleh publik dalam kasus ini yang kemudian menyeret nama Wamenaker Emmanuel Ebenezer akan seperti apa? Iya, saya kira ini kan sudah masuk penyidikan kalau nggak salah ya. Karena bukan peristiwanya sudah ada gitu. Sekarang sudah masuk ke penyidikan. Karena itu tadi seperti Pak Yasin katakan, upaya paksa mulai digunakan gitu. Meskipun sebenarnya secara teoritis upaya paksa itu harus mendapat persetujuan dari umpamanya menggeledah menyita pengadilan ya. Tetapi khusus dalam OTT ya, khusus dalam tertangkap tangan gitu ya, maka tidak diperlukan perizinan dari instansi peradilan gitu. Artinya bisa dilakukan langsung penggeledahan, penyitaan bahkan sampai kemudian dirumuskan menjadi satu peristiwa pidana dan ada tersangkanya siapa yang kemudian dimajukan ke pengadilan. Nah, pertanyaan apa tadi lupa ya? Soal proses hukum ke depan nanti akan seperti apa yang akan kita saksikan bersama dari kasus ini, Pak Fikar? Ya, saya kira masyarakat akan melihat, menyaksikan ya bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi itu tidak terbatas pada siapa, tetapi pasti menyangkut kekuasaan, pasti menyangkut kewenangan gitu ya. Kalau menambahkan ya Pak Fikar ya, jadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Fikar tadi, proses hukumnya setelah memberitahu kepada masyarakat dan sesuai aturan perundangan yang berlaku bahwa proses tangkap tangan ini menuju ke pengadilan dan diputus oleh hakim itu tidak lebih dari 90 hari atau 3 bulan. Itu sangat cepat dan sangat efisien itu di dalam proses hukum untuk korupsi. Untuk kasus OTT itu. Singkat? Iya, saya kira ini pembelajaran bagi masyarakat juga ya. Bahwa pejabat publik itu
tidak melulu dia punya kewenangan yang begitu luas ya ke masyarakat, tetapi juga masyarakat punya akses sebenarnya untuk mengawasi kewenangan itu gitu ya. Jadi tidak hanya sistem yang bekerja, ini korupsi kalau menurut saya sih tindak pidana sistemik gitu. Ya, mestinya ada pengawasan dari unsur lembaga yang lain gitu. Tapi ternyata kan lolos ini, ya kan? Ternyata lolos dan terjadi juga gitu. Jadi ini udah post factum, artinya sudah terjadi baru kemudian KPK masuk kan gitu. Nah, karena itu ke depan saya kira masyarakat juga harus diberi kesempatan untuk selalu mengawasi kekuasaan gitu. Baik. Melalui perbincangan malam hari ini kita sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut terlibat mengawasi bagaimana tindak tanduk dari para pejabat di negeri ini. Terima kasih atas perbincangannya. Kita tunggu nanti sekitar jam 10 harusnya KPK bisa menyampaikan konferensi pers terkait kasus ini. Mas Andi terima kasih, Pak Yasin terima kasih, Pak Fikar terima kasih juga. Sehat selalu semuanya. Dan usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi dan perbincangan lainnya. Sesaat lagi. KPK memanggil selebgram Lisa Mariana untuk diperiksa pada hari Jumat pekan ini. Lisa dipanggil terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Hal itu diungkapkan Lisa melalui media sosial miliknya pada hari Rabu kemarin. Gua nggak takut digugat. Apa kabar dia tentang kasus korupsinya? Bukan masalahnya betul arisan. Gue nggak lumpuh. Gue jadi jujur. Tanpa ada rekayasa apapun, tanggal 22 gue dijadikan saksi. Di KPK. Sebagaimana diketahui, kasus ini terjadi pada saat Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jawa Barat. KPK juga sempat menggeledah rumah Ridwan Kamil dan menyita sebuah motor ber-cc besar hingga 1 unit mobil. Kasus penggelembungan anggaran iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten merugikan negara hingga mencapai 222 miliar rupiah. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Apakah pemanggilan Lisa Mariana akan membuka pintu pemanggilan pihak-pihak lain, termasuk mantan Gubernur Jawa Barat yang pada saat itu salah satu pemegang saham di BJB? Kami akan langsung membahasnya untuk Anda, pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir secara langsung maupun juga sambungan Zoom di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Bang Asmi Syaputra yang merupakan pengamat hukum pidana Universitas Trisakti. Selamat malam, Bang Asmi. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga dua narasumber yang sudah tergabung melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada mantan Komisioner KPK, sudah ada Pak Haryono Umar. Selamat malam, Pak Haryono. Malam, Mbak. Baik, kemudian juga ada kuasa hukum dari Lisa Mariana, Bang John Boy Nababan. Selamat malam, Bang John. Selamat malam. Oke, baik. Saya izin ke Pak Haryono terlebih dahulu ya, Bang ya. Pak Haryono, ini sudah ada 5 tersangka yang kemudian ditetapkan oleh KPK. Kemudian juga kita ketahui bahwa kerugian negara ini nggak main-main, Pak Haryono, 222 miliar rupiah. Kemudian juga ada 1 saksi baru yang kemudian ini akan diperiksa, Lisa Mariana. Anda menyoroti seluruh fakta ini seperti apa, Pak Haryono? Jadi kan pertama proses dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK kan sudah cukup lama. Sampai KPK melakukan penggeledahan di rumahnya RK ya, mantan gubernur, dan menyita ada beberapa kendaraan, kalau nggak salah 26 atau 24 kendaraan, termasuk mobil Mercy dan juga motor yang mahal itu ya, punyanya RK, yang katanya bukan atas nama yang bersangkutan. Kemudian KPK juga sudah menetapkan menjadi tersangka. Kalau menetapkannya jadi tersangka itu kan minimal 2 alat bukti sudah dipegang, ya, apakah itu umpamanya surat atau dokumen, apakah itu juga keterangan saksi, ataukah juga yang lain-lain ya, petunjuk dan lain sebagainya. Jadi memang tidak mungkin asal-asalan KPK menetapkan itu menjadi tersangka ke-5 orang tersebut. Baik, tapi belum dan ditahan sampai kemudian sekarang, juga Pak Haryono. Proses penggeledahan.
Ya. Belum ditahan kelimanya sampai saat ini? Ya, karena untuk penahanan itu kan ada menurut KUHP pasal 21 itu ada 2 pertimbangan atau 2 alasan. Pertama, pertimbangan atau alasan subjektif. Subjektif itu kan artinya berdasarkan pengalaman, berdasarkan juga pertimbangan dari penyidik, yaitu ada 3 hal yang subjektif itu. Yang pertama, apakah yang bersangkutan itu akan melarikan diri? Nah, kayaknya nggak mungkin ya karena udah dicekal. Kemudian yang kedua, apakah yang bersangkutan itu akan mengulangi perbuatannya? Juga tidak mungkin karena dia sudah tidak lagi menjadi orang dalam di sana. Yang ketiga, ini yang ketiga ini adalah apakah mungkin dia akan menghilangkan bukti-bukti, dan itu mungkin, apalagi sebagai dirut ya, dia punya orang-orang yang masih loyal kepada dia di dalam itu masih ada. Nah, jadi itu yang ataukah umpamanya yang termasuk juga yang sedang menjadi sorotan kita sekarang ini itu karena dia mantan pejabat tinggi gitu ya di Jawa Barat, tentunya dia masih punya orang-orang yang setia atau loyal kepada dia. Kemudian alasan yang objektifnya adalah ancaman hukumannya itu lebih dari 5 tahun atau lebih dari 5 tahun. Tapi kalau kita lihat ini kan minimal pasal 3 ataupun pasal 2. Baik. Pasal 2 dan pasal 3. Dan itu hukumannya maksimal 20 tahun atau bisa saja seumur hidup gitu, Mbak. Baik, saya bergeser ke Bang Hasbi terlebih dahulu ya. Bang Hasbi, ada satu saksi baru begitu yang kemudian dipanggil oleh KPK yang publik juga bertanya-tanya, ini padahal bukan juga bagian dari Bank BJB begitu ya. Anda melihat kehadiran dari Lisa Mariana dalam pusaran kasus ini seperti apa? Ya, tentu menarik ini kan, sewaktu memang satu ada isu moral pada awalnya, terus ada isu hukum. Tentu melihat ini pada tempus, katakanlah, kejadian BJB ini kan iklannya 2021 dan 2022 katakanlah. Kalau kita kaitkan kedekatannya Pak RK pada waktu itu, kalaupun ini diduga nanti menjadi aktor utama atau bagaimana nanti hasil daripada KPK, ini kan ada irisan. Saya takut penyelenggara negara itu kan pada waktu biasalah ketemu pengusaha macam, mungkin membawa sesuatu, membawa orang yang dia kenal, yang ingin dia kenalkan. Apakah Mbak Lisa ini juga dibawa? Gitu loh, pada waktu ketemu para pebisnis itu atau katakanlah orang-orang yang berada dalam periklanan tersebut gitu loh. Jadi bisa katakan ada juga kaitannya dengan pengumuman kemarin yang dilakukan hasil tes DNA dan lain sebagainya, ada kaitannya? Tentu adalah kasus yang berbeda. Ini di sini yang nanti akan kita pilah, apakah keterangan Mbak Lisa yang akan dia sampaikan ini nanti apakah keterangan emosional apa keterangan hukum? Kalau dia keterangan emosional tentu meluap-luap gara-gara katakanlah ada satu hal pribadi yang bersifat private yang satu. Tapi kalau ini ada isu hukum, dia bisa menyampaikan keterangan apa? Gitu loh. Apakah membawa bukti, ada bukti transfer kah, ada bukti chat apakah, ataukah ada pertemuan personal apakah? Ini yang kita tunggu kan untuk bagi KPK untuk dapat ditarik. Untuk menguntungkan posisi KPK dalam penyelidikan tentunya, gitu loh. Dan biasanya itu sudah dikantongi KPK terlebih dahulu, hanya butuh pelengkap dari saksi kah, atau justru itu yang sebenarnya mau dicari? Makanya kalau ini adalah saksi yang dipanggil oleh KPK, berarti kan ada irisan relevansi. Karena orang untuk dipanggil itu dia punya pengetahuan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami, untuk dapat menerangkan tentang satu tahapan yang sedang dilakukan karena di tingkat penyelidikan, penuntutan, apa nih urgensinya. Baik, itu yang nantinya akan kita tunggu. Karena ini datangnya dari KPK, berarti KPK bisa menangkap ada radar ini, bahwa orang ini ada kaitannya kah dengan peristiwa periklanan di 2021. Ingin diselidiki lebih lanjut oleh pihak KPK, begitu ya. Saya ke Bang John saat ini. Bang John, sejauh apa Anda menerima informasi keterlibatan dari klien Anda ya, Lisa Mariana, sehingga kemudian diundang dalam pemanggilan pemeriksaan KPK besok di hari Jumat? Kalau menurut keterangan klien saya, Lisa Mariana, sebenarnya kan kita mendapat surat ini sebelum hasil dari tes DNA kemarin. Jadi 2 hari sebelumnya klien saya Lisa Mariana itu bertanya, "Bang, saya dapat surat panggilan dari KPK." Dia pun tidak mengerti apa keterkaitan permasalahan dia dipanggil KPK. Karena sepengetahuan dia bahwa hubungannya dengan Bapak itu ya hanya hubungan pribadi dan tidak ada
masalah bisnis ataupun yang lain-lain. Makanya saya bilang sebagai kamu sebagai warga negara yang baik, ya ketika ada panggilan sebagai saksi, ya kamu harus kooperatif dan hadir. Yang dijadwalkan pada hari Jumat besok jam 10 pagi, ya makanya kami akan hadir nanti. Karena sebagai saksi awal kan, dia pun tidak mengerti dan kita juga bingung gitu, keterkaitannya apa nih gitu loh. Gitu. Baik, tapi yang disampaikan oleh hanya pihak itu KPK yang saya dapat info dari klien saya gitu. Oke, baik. Sejauh ini Bang Johan, respon dari Lisa Mariana sendiri seperti apa dalam pemanggilan tersebut? Apakah memang sudah ada info sedikit yang tadi sudah disinggung oleh Bang Asmi begitu berkaitan dengan terlibat atau tidaknya dalam saat ini yang dituduhkan kepada RK begitu ya, korupsi, pengadaan Bank BJB begitu di sana? Karena gini loh Mbak, kan besok itu kan pemanggilan hanya sebatas saksi yang didengarkan keterangan dia pribadi gitu. Mungkin sebatas sepengetahuan dia pribadi gitu dari Lisa Mariana sendiri gitu. Kalau saya rasa sih keterlibatannya sangat jauh karena klien saya ini kan murni profesi awalnya aja dia hanya sebagai model gitu. Jadi kalau untuk urusan masalah bisnis ataupun politik dan lain tidak ada sama sekali menurut saya gitu, dan sepengetahuan saya dan hasil keterangan dari klien saya itu dia juga bingung gitu, dan saya juga bingung ini kenapa bisa KPK memanggil dia, ada apa gitu loh. Baik, saya ke Pak Haryono ya. Pak Haryono, pemanggilan Lisa ini apakah juga nantinya akan mampu membukakan pintu menuju ke adanya tersangka-tersangka lain yang barangkali berada di balik kasus ini begitu. Tapi dijawab saja dah, Pak Haryono, kami akan kembali saat lagi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung mengarah ke Pak Haryono. Tadi ada pertanyaan terputus, Pak Haryono, kehadiran ataupun juga kesaksian yang nantinya akan diberikan oleh Lisa ini seberapa besar membuka peluang adanya pihak-pihak lain yang nantinya akan terlibat, bahkan mungkin pejabat lain yang terlibat dari 5 orang tersangka yang saat ini sudah ditetapkan? Ya, jadi penentuan saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung, ya kan, itu yang kita sebut dengan saksi. Nah, saksi itu tentunya orang-orang yang berada di sekitarnya RK kan, apakah di lingkungan Pemprov ataupun di lingkungan BJB, karena RK itu sebagai gubernur punya kekuasaan yang sangat luar biasa di BJB. Dia yang menentukan keputusan-keputusan strategis, dia yang menentukan direksi, komisaris segala macam. Jadi wewenang atau capability atau power itu apakah mungkin dia nanti akan terlihat dia disalahgunakan, maka itu masuk sebagai pasal 3 Undang-Undang 3199. Nah, kaitannya dengan Mariana ini tentunya bukan orang yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung yang ada di sekitar BJB maupun di Pemprov. Tapi ada kemungkinan yang akan dilihat oleh KPK itu, pertama, apakah mungkin karena ini bukan yang diharapkan, bukan testimoni de audito ya, tapi yang betul-betul yang dilakukan perbuatan dari RK terhadap Lisa, yaitu yang terkait dengan pendanaan. Apakah ada umpamanya pendanaan yang dilakukan oleh RK kepada Lisa. Nah, kalau itu ada kan perlu ditelusuri dana itu dari mana, berapa besarnya segala macam, karena kalau dikaitkan dengan penghasilan dia sebagai gubernur tentunya tidak memungkinkan kalau umpamanya ada pencairan-pencairan yang banyak. Kemudian juga apakah ada pertemuan-pertemuan. Nah, pertemuan-pertemuan itu kan akan dilihat itu ada peristiwa apa, peristiwa pidana kah, ada menseranya kah, atau kan segala macamnya. Jadi memang diharapkan, karena ini kan masih agak gelap gulita kan kasusnya yang terkait dengan Pak RK ini. Nah, diharapkan ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung yang berada di Pemprov dan juga di BJB. Kemudian diharapkan juga saksi yang lain yang istilahnya itu dari KPK itu follow the money. Nah, money yang berasal dari BJB ini itu kemana saja, dimainkan kemana saja oleh orang-orang tertentu. Nah, apakah itu RK, apakah yang lain. Nah, ini yang akan dilihat, dan tentunya diharapkan Lisa bisa menjelaskan, bisa ingat dari mana saja, kemudian
kalau umpamanya ada transfer, tentunya akan dilihat transferannya dari mana, kan di situ kelihatan rekening siapa, tanggal berapa jumlahnya akan terlihat semua. Jadi yang namanya bukti kan, karena bukti kan ada dua, ada barang bukti dan ada alat bukti. Barang bukti atau alat bukti yang merupakan surat atau dokumen itu kan bisa juga berbentuk elektronik. Nah, elektronik itulah yang nanti akan dilihat oleh KPK tentunya nantinya. ada Begitu, Mbak. data-data yang kemudian ini nantinya akan dilengkapi begitu ya. Saya bergeser ke Bang Hasbi. Ya. Bang Hasbi, sebenarnya Gini, kalau Mbak. posisi baik, saya bergeser narasumber Ya, terlebih jadi kan- dahulu, Pak Haryono. Mohon izin, nanti ada waktunya tersendiri. Ya, silakan. Bang Hasbi, kalau melihat posisi hukum dari RK sendiri seperti apa? Karena pertama sudah ada penggeledahan, kemudian juga ada penyitaan barang, ada sejumlah mobil, kemudian juga rumah. Ini belum ada pemanggilan dan juga pemeriksaan, tetapi ada saksi-saksi yang terus-menerus diperiksa setelah 5 orang tersangka. Anda melihatnya seperti apa? Ya, tentu KPK sangat berhati-hati ya, takut nanti ada upaya hukum pra-prid seolah-olah buktinya kurang lengkap segala macam. Bisa jadi ini adalah keterangan karena ini fokusnya pada periklanan, jadi semua pihak-pihak tadi dianggap untuk mengkerucutkan persesuaian tadi gitu loh. Sebenarnya dengan sudah ada tersangka ini kan untuk melihat gitu loh, siapa sih sebenarnya kita lihat ya kan pelaku utama, otak pengendalinya gitu loh. Karena ini kan iklan yang angkanya besar, betul nggak? Terus penunjukan rekanan ini bagaimana, terus yang tadi disampaikan juga follow the money-nya bagaimana, tinggal melihat apakah keterangan katakanlah Mbak Lisa ini nanti ini benar-benar punya punya alur yang jelas, punya kualitas kesaksian, dia bisa cerita tentang waktu, tentang cara, pihak penghubung, bentuk transaksi. Baru setelah itu RK akan diperiksa dalam waktu dekat. Begitu? Ya, karena relevan itu tadi, apakah chatnya, apakah pernah ada pertemuan-pertemuan secara fisik dengan katakanlah para rekanan-rekanan ya periklanan ini gitu loh. Ini yang memang sedang dibutuhkan oleh KPK untuk melihat hal tersebut. Jadi terkonfirmasi ternyata komandonya itu memang betul-betul Pak RK. Atau Pak RK pernah cerita nih dalam chatnya atau segala macam yang kadang kita mungkin diketahui dan segala macam. Nah, ini yang memang menjadi titik poin bagi KPK gitu loh. Nah, jadi tidak lagi-lagi keterangan ini hanya emosionalnya Mbak Lisa kah atau nanti memang betul-betul menjadi peristiwa hukum. Ini yang hari Jumat yang akan menentukan. Kira-kira itu yang menurut saya. Ya. Baik, Bang John, sebenarnya klien Anda, Lisa Marliana ini sudah pernah bercerita belum sih sejauh apa pengetahuannya berkaitan dengan kasus Bank BJB ini? Kalau sepintas bercerita hanya ya kalau bicara pertemuan-pertemuan ya pasti adalah nggak perlu lagi ditutup-tutupin karena kan ada hubungan pribadi mereka berdua. Nah, kalau misalnya dia hanya bercerita ya kalau pada saat hubungan mereka ya pada saat ada diberikan ya itu hanya kebutuhan sebatas kebutuhan buat dia pribadi gitu. Tapi dia tidak pernah mengetahui apakah ini dana dari mana ataupun ini uang dari mana. Yang jelas dia tahu hanya yang diberikan oleh Pak RK sendiri. Menurut keterangan dari klien saya sendiri gitu loh. Dan percakapan ataupun bukti semua emang ada yang diberikan dipegang sama klien saya. Oke, jumlahnya berapa Bang John? Saya tidak begitu bertanya details karena itu kan pribadi dia. Jadi lebih berceritanya itu pada saat kemarin menerima surat dari KPK karena pada awal perkara saya menerima perkara Lisa itu lebih fokus dengan perkara masalah RK dan LM itu yang masalah di Bareskrim. Jadi ketika pada saat dia menerima surat KPK, saya hanya menanya sekilas, saya bilang pada dia bahwa hari Jumat nanti kamu harus hadir kooperatif. Ya kita juga menunggu sih apa sih yang akan ditanya di penyidik KPK sana gitu. Karena sebatas masih saksi pertama, saya rasa ya hadir aja gitu dan tidak perlu memerlukan bukti-bukti yang harus dibawa. Bang John, tapi klien Anda di sosial medianya ini kan sudah bercerita begitu ya, sudah pernah posting bahwa nantinya akan diperiksa, bahkan menyebut nantinya akan membuka sejumlah fakta-fakta begitu nampaknya. Ini sebenarnya apa yang akan diungkap? Gini Mbak, mungkin kalau kemarin yang sudah ramai viral di media emosionalnya klien kami itu kan posisinya kemarin itu kan baru menerima hasil tentang masalah Bareskrim. Sehingga emosi
hal yang manusiawi mestinya meluap-luap gitu. Jadi apa yang dia ucapkan itu spontanitas. Tapi kalau berbicara permasalahan dengan dia dipanggil KPK itu betul. Apa yang mau yang dinyatakan itu adalah sepengetahuan dan pengalaman dia, dan dia pun berbicara itu mempunyai bukti otentik yang kuat yang bisa dipertanggungjawabkan. Cuman saya bilang tidak boleh disebarkan di sosial media karena itu kebutuhan di penyidik dan sangat tidak baik. Akhirnya dia mengerti, dan jika diperlukan nanti pada saat besok di pemanggilan di KPK, ya kita akan siapkan dan kita akan berikan juga gitu. Baik, tentunya kita akan nantikan sama-sama ya bagaimana kemudian ini jalannya pemeriksaan besok. Tentunya diharapkan bahwa Lisa Mariana ini bisa kooperatif dan memberikan fakta sejujur-jujurnya pada saat diperiksa oleh KPK besok. Terima kasih Bang John atas keterangan yang sudah diberikan kepada kami, kemudian juga Pak Haryono dan juga Bang Asmi yang telah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Pemirsa, diduga alami korsleting listrik di bagian mesin sebuah minibus terbakar di ruas jalan tol Pelabuhan kilometer 18 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam insiden ini pengemudi berhasil menyelamatkan diri sebelum api mulai membesar. Dalam video amatir yang terekam kamera pengguna jalan, terlihat sebuah minibus terbakar di ruas jalan tol Pelabuhan kilometer 18 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas jalan tol yang tiba di lokasi langsung melakukan pengalihan jalur bagi pengguna jalan yang akan melintas lantaran api terus membesar dan sempat membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan. Peristiwa kebakaran ini pemirsa bermula saat minibus yang berisikan pengemudi sedang melaju dari arah Tanjung Priok menuju Ancol. Namun di tengah perjalanan diduga minibus mengalami korsleting kelistrikan di bagian mesinnya sehingga menimbulkan percikan api dan membuat kendaraan tersebut hangus terbakar. Revisi dalam rangka hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia menuai polemik lantaran menyasar sejumlah nama beken yang kasusnya menghebohkan publik. Ada Setia Novanto terpidana kasus korupsi KTP elektronik, Mario Dandi yang menganiaya remaja sampai koma, dan Ronald Tanur yang menganiaya kekasihnya hingga tewas. Lantas haruskah remisi diberikan kepada pelaku pidana berat? Akankah ada jera bila hukuman buih nyatanya bisa dikurangi? Hari kemerdekaan turut menjadi berkah bagi para penghuni BUI. Pemerintah diketahui memotong hukuman bagi 179.312 narapidana di seluruh tanah air pada peringatan ulang tahun ke-80 tahun ini. Di antara daftar narapidana itu pun terselip nama-nama beken yang kasusnya pernah menghebohkan jagat. Seperti Setia Novanto dengan kasus KTP elektronik, mantan Ketua DPR RI ini resmi dinyatakan bebas bersyarat dan diharuskan wajib lapor. Bebas bersyarat masih ada kewajiban untuk lapor dalam setiap sebulan untuk kami. Sampai dengan masa percobaan, sampai dengan 1 April tahun 2029. Sampai 2029, artinya dari situ baru bebas. Baru bebas murni. Sekarang masih wajib lapor. Lalu, anak bekas pejabat pajak, Mario Dandi Satrio, yang menganiaya remaja hingga koma. Lantas ada pula Ronald Tanur, anak politisi yang tega menyakiti kekasih hingga ajal menjemput. Apa yang menjadikan dasar remisi diberikan hingga terpidana ini mendapatkan pemotongan hukuman? Untuk remisi daripada umum, itu semua warga binaan. Ini seluruh yang ada kasus tidak ada tanpa terkecualian. Ini semuanya kita berikan semuanya, termasuk dasawarsa kita juga sama, kita berikan semuanya. Tanpa ada pilih kasih pada kasus apapun. Semua warga binaan kita mendapatkan. Namanya hak sah-sah saja, yang penting orang ini sudah dieksekusi kan, dia sudah masuk ke lembaga pemasyarakatan. Cuman yang jadi poin penting adalah penilaian tadi. Bagaimana sih penilaian yang tepat bahwa orang ini sudah berperilaku baik, syarat untuk berperilaku baik ataupun
ketentuan yang mengatur tentang perilaku baik itu apa saja. Ini kan yang perlu sebenarnya kita ketahui ya secara bersama, apakah ini memang layak untuk disematkan remisi atau tidak. Pemberian remisi bagi terpidana kasus kejahatan luar biasa dan penganiayaan berat berujung nyawa memang menepuk kontroversi. Bagi yang setuju, pengurangan masa hukuman merupakan hak setiap narapidana. Jadi bukanlah sebuah hadiah atau sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Selama si terpidana dinilai memenuhi syarat mendapatkan remisi, maka tiada yang salah jika pemerintah memotong masa hukumannya. Remisi itu menurut saya hal biasa, karena memang di setiap tahun, misalnya di Idul Fitri, Idul Adha, Hari Natal, Hari Raya, kebesaran agama yang ada di Indonesia itu selalu memberikan remisi. Begitu juga untuk Hari Kemerdekaan kan. Nah, mekanismenya menurut saya ini diajukan oleh yang bersangkutan dan juga diajukan oleh kementerian terkait, baru disampaikan ke Presiden. Menurut saya remisi ini hal yang biasa, dan mungkin yang mendapatkan remisi ini yang berkelakuan baik. Namun bagi yang menolak, remisi adalah kenaifan, sebab buih semestinya dapat memberi efek jera. Bagaimana bisa koruptor yang menguras uang rakyat atau penjahat pencabut nyawa di kemudian hari akan kapok berbuat lagi bila semasa menghuni Hotel Prodeo justru kerap mendapatkan diskon tahanan? Secara aturan hukum sudah sesuai, justru yang kita persoalkan adalah aturan hukumnya. Dengan dibatalkannya PP nomor 99 tahun 2012, maka bagi pelaku tindak pidana khusus tidak ada perlakuan yang berbeda dengan narapidana lainnya, begitu mudahnya mendapatkan remisi maupun pembebasan bersyarat. Nah, ini tentu harus dipikirkan ulang oleh pemerintah agar ke depan ada syarat-syarat khusus yang diberlakukan bagi para narapidana korupsi untuk dapat mendapatkan remisi maupun pembebasan bersyarat. Selain itu, bagaimana dengan nasib keluarga korban yang menginginkan pelaku dihukum seberat-beratnya, seperti pada kasus Ronald Tanur? Kami dari pihak keluarga korban sendiri, korban Denny Sera, itu sangat kecewa atas diberikannya remisi terhadap Ronald Tanur dengan kurun waktu yang menurut kami begitu lama. Selain itu, dalam hal ini negara hadir untuk Ronald Tanur, tapi negara tidak hadir kepada keluarga korban yang dalam hal ini adalah Denny Sera Afrianti. Soal efek jera atau tidak efek jera, itu kita melihat dari kesadaran masyarakat. Kita melihat misalnya di Belanda, penjara kosong. Belanda masukkan orang ke penjara itu bukan solusi. Kenapa saya katakan bukan solusi? Karena menghabiskan uang negara. Bagaimana negara ini masyarakatnya tertib hukum? Aparat hukum APH ini harus lebih konsentrasi dengan pencegahan. Remisi sejatinya bukan sekedar pengurangan masa tahanan. Di dalamnya ada harapan dan kesempatan agar napi berusaha terus memperbaiki diri. Lumrah ketika negara bahagia di ulang tahunnya, ada kado yang diberikan ke rakyat, termasuk terpidana. Tapi, haruskah diskon tahanan diobral kepada mereka yang melakukan kejahatan berat? Yang jadi problem sekarang ini, apakah setiap narapidana mendapat remisi? Iya. Tapi bagaimana kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana? Ini saya kira perlu pembenahan, evaluasi kembali, reformulasi kembali tentang tata cara pemberian remisi-remisi yang ada pada kasus tertentu. Contoh misalkan yang lagi ramai adalah kasus R. Ini saya kira tidak bisa mencerminkan suatu keadilan. Karena apa? Oke lah kalau itu kejahatan-kejahatan biasa. Ini adalah kejahatan pembunuhan yang di dalam melakukan pembunuhan itu melakukan suatu penyuapan. Penyuapan itu yang terkait dengan para hakim ya, yang sampai sekarang sedang diputus,
termasuk ketua panitilannya. Nah, apakah ini akan mendapatkan suatu ketentuan remisi yang sama? Saya kira ini perlu evaluasi. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Kenana, pemirsa pamit undur diri, namun sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Dua Sisi bersama dengan Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho. Kami dari Apa Kabar Indonesia malam pamit, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.